selamat datang di videonya Aisyah. Video kali ini mungkin saya lebih tujukan kepada teman-teman sesama konten kreator pemula seperti saya, atau biasa yang masyhurnya dengan YouTuber pemula. Kenapa? Karena di sepanjang video ini saya bakalan nge-share pengalaman saya ngebangun YouTube saya ini dari nol sampai akhirnya saya mendapatkan surat AdSense ini. Saya juga bakalan cerita apakah saya pernah melakukan pelanggaran, atau saya pernah sub, atau saya pernah beli subscriber dan beli viewers, atau saya pernah copyright kayak gitu. Apakah saya pernah ngelakuin semua itu? Kenapa saya bisa mendapatkan surat Google AdSense ini? Dan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan surat Google AdSense ini? Dan berapa gaji pertama saya yang saya terima dari Google AdSense atau dari YouTube? Saya bakalan cerita semuanya, makanya saksikan videonya. Sebelum saya cerita, saya pengen ngasih info dulu sedikit ke kalian supaya nyambung ceritanya. Jadi yang ingin saya informasikan adalah apa itu monetisasi. Nah, jadi monetisasi itu adalah agar channel kita bisa menghasilkan uang. Dengan kita harus dimonetisasi dahulu. Dan ciri-ciri channel yang udah dimonetisasi itu adalah sudah ada iklan di setiap video-videonya. Nah, dari iklan itulah kita bisa mendapatkan gaji dari pihak Google AdSense. Kenapa Google AdSense? Kenapa bukan YouTube? Karena yang memberikan gaji untuk para YouTuber itu memang adalah dari pihak Google AdSense, bukan dari YouTube gitu. Dan memang YouTube itu bekerja sama dengan pihak Google gitu. Jadi ibaratnya nih, YouTube ini adalah sebuah wadah untuk kita berkarya, dan Google itu adalah yang mengapresiasi karya-karya kita tersebut. Nah, sedangkan untuk dimonetisasi itu, untuk bisa dimonetisasi itu ada 4 syarat teman-teman. Yang pertama harus mematuhi kebijakan dan pedoman YouTube. Yang kedua harus menyetujui persyaratan YPP. Dan yang ketiga, channel kita harus sudah mendapatkan minimal 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir. Dan yang keempat syaratnya, channel kita harus mengaitkan kepada Google AdSense. Jadi kita harus punya akun Google AdSense, dan akun Google AdSense itu dikaitkan kepada YouTube channel kita gitu. Nah, kalau 4 syarat ini sudah terpenuhi oleh channel kita, maka pihak YouTube akan meninjau channel kita apakah channel kita layak untuk dimonetisasi atau tidak. Jadi aku pengen ceritain pengalaman aku ya. Jadi aku bikin akun YouTube itu di tanggal 13 Mei tahun 2018, sekitar 2 tahunan gitu. Tapi ketika saya membuat akun YouTube atau channel itu, saya belum berminat atau bahkan saya tidak tahu kalau saya bisa mengupload video pada YouTube gitu. Jadi tujuan saya untuk membuat akun YouTube itu adalah agar saya bisa mengomen pada setiap video yang saya ingin komen gitu. Jadi kan kalau kita ingin mengomen pada satu video, kita harus punya akun YouTube dulu, kalau nggak salah kayak gitu ya kan, supaya kita bisa ngomen gitu. Nah, tujuan saya cuman itu waktu itu. Seiring berjalannya waktu, saya akhirnya melihat salah satu video dari YouTuber ternama. Dia cerita tentang pengalaman dia di YouTube, awal mula dia di YouTube, dan dia katakan kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang dengan cuman kita mengupload video gitu. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf kalau ada suara orang ngaji di belakang, karena ini sudah mendekati waktunya asar, tapi saya tetap harus bikin video karena saya setelah ini ada kesibukan, jadi video ini harus selesai sekarang. Jadi saya lanjutkan bikin videonya, mohon maaf. Singkat cerita, tadi kan saya mendapatkan info dari salah satu YouTuber ternama yang saya tonton, katanya kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube dengan cara kita cuman mengupload video di YouTube gitu. Bodohnya saya sama sekali tidak mempelajari apa itu di dunia per-YouTubean, kayak gimana untuk menjadi konten kreator. Pokoknya saya mendengarkan itu dan saya langsung laksanakan dan saya langsung praktekkan, dan akhirnya saya ambil video-video orang,
video-video orang yang sudah ada di YouTube, saya ambil video-video lagu, saya ambil dan kemudian saya upload kembali pada video saya gitu. Dan udah banyak tuh video-videonya, udah banyak, dan yang nonton pun nggak ada yang nonton, yang nontonnya cuma saya. Kalaupun ada yang nonton itu cuma saya yang nonton lewat HP orang, dan yang mensubscribe cuma 1-2 orang, itu pun cuma saya juga yang mensubscribe dengan cara saya ngebajak HP keluarga saya subscribe gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya juga tertarik untuk membuat video-video yang memang saya bikin sendiri gitu. Dan akhirnya waktu itu saya bikin video masak-masak. Kalau nggak salah itu udah di Agustus tahun 2018 gitulah. Saya bikin video masak-masak sendiri, saya edit sendiri, saya cari tahu aplikasi untuk mengedit video yang bagus itu apa gitu. Waktu itu saya menggunakan, untuk ngedit videonya saya menggunakan Filmora waktu itu aplikasinya. Pada saat itu juga subscriber saya menaik sampai sekitar lebih dari 10 subscriber waktu itu, dan saya kemudian cari-cari tahu bagaimana cara menaikkan subscriber gitu. Akhirnya saya mendapatkan info bahwa kita bisa melakukan sub for sub. Dan catatan di sini, ternyata sub for sub itu sangat tidak baik untuk channel kita, sangat merugikan untuk channel kita. Jadi buat kalian jangan sama sekali sub for sub gitu. Dan saya, karena saya nggak tahu waktu itu, jadi saya melakukan sub for sub gitu. Saya masuk ke grup-grup di Facebook, grup-grup untuk YouTuber pemula gitu, dan saya melakukan sub for sub berkali-kali sampai akhirnya saya mendapatkan sekitar 300 subscriber gitu. Pada saat saya mendapatkan 300 subscriber itu, sekitaran 300 subscriber, saya mendapatkan email dari YouTube bahwa beberapa video yang ada di channel saya itu telah melanggar hak cipta, telah melakukan hak cipta gitu. Jadi re-upload gitu. Dan akhirnya saya takut banget karena udah ada dapat email bahwa saya melakukan pelanggaran, dan pelanggaran itu lumayan fatal. Saya melakukan sekitar lebih dari 10 video yang melanggar kebijakan pedoman YouTube. Saat itu saya sangat panik dan saya nggak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya semua video yang re-upload itu yang melakukan pelanggaran pedoman YouTube atau melakukan ada hak cipta gitu, akhirnya semua video itu saya hapus dari YouTube saya. Saya cuman sisain video-video yang memang real, video dari saya yang buat gitu. Dan pada saat itu channel saya pun, ketika saya berhenti sub for sub, channel saya malah berkurang. Subscribernya menurun menjadi sekitar 200-an subscriber, dan saya tahu itu tidak baik. Ternyata saya juga baca-baca, saya juga nonton di YouTube gitu, bahwa sub for sub itu sangat tidak baik untuk channel kita. Kita bisa tidak mendapatkan monetisasi gara-gara kita sub for sub itu, teman-teman. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, saya ingin merubah channel saya tidak ingin lagi sub for sub, saya tidak ingin lagi yang melakukan pelanggaran itu. Saya pelajari gimana cara menjadi konten kreator yang benar. Waktu itu saya mengikuti channelnya Den Desi, apa ya namanya, lupa, nanti saya taruh mungkin di sini channel beliau. Saya ngikutin dari beliau, saya ngikutin saran-saran beliau, dan setiap video saya taruh SEO, saya atur sebelum saya publish video saya itu, saya atur supaya videonya menaik gitu. Dan akhirnya sampailah pada video saya keberapa puluh gitu. Waktu itu saya iseng nge-upload video waktu saya ngerubah dapur saya, dan saya videoin yang judulnya makeover dapur lusuh. Linknya ada di sini ya. Linknya ada di situ. Dan berkat satu video itu saya bisa mencapai 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan, bahkan kurang dari 12 bulan, mungkin sekitar 4 bulanan saya udah mencapai 4.000 jam waktu tonton dan 1.000 subscriber lewat satu video yang boom di channel saya, ibaratnya gitu. Waktu itu satu hari itu bisa nambah viewersnya itu nambah sekitar 3.000
dalam satu hari nambah 2000, 3000 gitu viewers, dan subscribernya juga nambah terus-terus setiap hari, nambah 20 subscriber, 30 subscriber, belasan subscriber gitu. Berkat satu video itu saya menjadi semakin semangat untuk bikin video, walaupun saya tahu saya pernah melakukan pelanggaran, saya pernah melakukan sub gitu, tapi saya tetap optimis saya bisa untuk dimonetisasi. Nah, setelah itu saya pun mengaitkan channel saya dengan akun Google AdSense. Saya membuat akun Google AdSense, dan akun Google AdSense-nya itu saya kaitkan pada channel saya. Kemudian karena saya sudah memenuhi syarat di 4000 jam waktu tonton dan 1000 subscriber, dan akhirnya saya ditinjau oleh pihak YouTube untuk dimonetisasi. Nah, waktu peninjauannya ini yang lama banget teman-teman, dan deg-degan banget karena saya tahu saya pernah melakukan pelanggaran, banyak sekali melakukan pelanggaran di YouTube gitu. Saya kayak takut untuk saya nggak berhasil dimonetisasi. Sebulan 2 bulan lebih channel saya ditinjau oleh pihak YouTube, dan akhirnya saya mendapatkan email subuh-subuh dari YouTube bahwa channel saya diterima untuk dimonetisasi gitu, dan akhirnya video-video saya ada iklannya gitu. Semenjak saya dimonetisasi itulah saya mendapatkan penghasilan dari Google AdSense gitu. Dalam sehari sekitar sedikit, karena yang nonton video saya juga kan sedikit gitu. Kalian bisa cek aja video saya itu gak rame, pokoknya yang nontonnya sedikit aja gitu biasanya. Jadi ya setiap harinya saya mendapatkan 1 sampai 2 dolar aja. Nah, kemudian pada akhirnya ketika saya mendapatkan sekitar 10 dolar, kemudian langsung tuh ada pemberitahuan bahwa di email dari pihak YouTube bahwa saya diminta untuk memverifikasi kartu identitas dan memverifikasi rekening bank gitu. Jadi waktu itu saya diminta untuk mengirimkan lampiran foto KTP saya. Mungkin seperti ini, nanti fotonya saya tunjukin seperti ini cara memfotonya. Jadi cara memfoto KTP-nya itu tidak boleh kena pantulan cahaya, pokoknya harus benar cara memotonya gitu. Dan saya juga melampirkan foto buku tabungan saya gitu, dan sekitar beberapa menit kemudian langsung ada email dari YouTube kembali bahwa kartu identitas saya dan buku tabungan saya itu berhasil diverifikasi, dan saya diminta untuk merequest pin, kalau nggak salah secara otomatis pin. Jadi secara otomatis pin Google AdSense itu langsung, suratnya ini langsung dikirim ke alamat kita dari ketika kita berhasil memverifikasi kartu identitas tadi. Saya menunggu surat AdSense ini datang ke tempat saya itu lama banget teman-teman, lama banget, sampai 4 bulan baru datang. Sampai akhirnya itu saya mendapatkan notifikasi seperti ini. Saya terancam untuk iklan-iklan yang ada di video saya itu terancam untuk hilang, untuk diberhentikan oleh pihak Google AdSense, untuk dari pihak Google. Saya sangat takut banget, saya cemas banget waktu itu. Saya bingung kan, akhirnya saya cari tahu gimana caranya. Ternyata ada cara memverifikasi alamat dengan cara manual. Mungkin nanti di lain video saya bisa share mengenai tentang memverifikasi secara manual ini. Nah, jadi saya juga sempat datang ke kantor pos. Di kantor pos kecamatan saya sempat datang, dan memang nggak ada di sana, dan saya disuruh untuk pergi ke kantor pos pusat, dan akhirnya saya juga pergi ke kantor pos pusat. Ternyata juga belum datang, dan saya di situ dimintai nomor telepon dan alamat gitu, biar ada mereka bisa langsung telepon saya. Dan saya balik, dan ternyata seminggu, 2 minggu, 3 minggu belum juga ada telepon dari pihak sana. Dan saya udah pasrah, saya udah nggak berharap banget gitu. Dan ternyata tiba-tiba pas saya pulang dari kegiatan kemarin tepatnya, ternyata surat saya datang teman-teman, dan bahkan datangnya itu 3 loh, karena saya sempat request pin itu tiga kali teman-teman, karena nggak datang, cemas banget kan saya. Jadi saya request pin berkali-kali, 4 kali kalau nggak salah, tapi yang datangnya 3
3 gini. Nah, jadi apa sih gunanya surat AdSense ini? Banyak yang mengira surat AdSense ini dalamnya itu adalah uang. Enggak sama sekali teman-teman. Jadi dalamnya itu adalah, mungkin saya bisa tunjukin ya. Dalamnya itu ini isinya kayak isinya kayak surat gitu, nggak ada apa-apa, cuman ada nomor PIN di sini. Nah, nomor PIN-nya ini bakalan kita masukkan ke akun Google AdSense kita, dan ketika kita masukin PIN-nya, maka kita bisa mencairkan uang untuk gaji YouTube kita gitu teman-teman. Jadi untuk saya yang udah sekitar 5 bulan atau 4 bulan dimonetisasi, jadi penghasilan kita itu didapatkan dari semenjak awal mula kita dimonetisasi atau ada iklannya di video kita, itu sekitar 5 bulan yang lalu. Dan hasil atau yang saya dapatkan itu segitu penghasilan saya, sedikit sekali karena yang nontonnya juga sedikit kan. Oke, mungkin